Halo kawan, selamat datang di Kyoto Hamzah Channel. Kali ini kita memasuki episode keempat yang bertemakan sejarah singkat orang dalam. Wah, judulnya kok sedikit menggelitik ya, orang dalam. Tapi percayalah, orang dalam itu memiliki banyak definisi, baik definisi yang baik maupun definisi yang kurang baik. Jadi begini kawan, di kultur masyarakat feodal masa lalu, orang dalamku adalah penghubung antara orang-orang yang bekerja sebagai petani dan juga penghubung antara mereka yang di gunung yang bertani dengan orang-orang yang ada di pesisir, baik sebagai nelayan maupun pelaut. Nah, orang inilah yang menjadi penghubung dua wilayah yang berbeda kebiasaan agraria dan juga kebiasaan bahari. Ada imbal balik dari keduanya. Orang-orang gunung membutuhkan perlengkapan maupun hasil laut maupun hasil perdagangan yang ada di pesisir, dan orang-orang pesisir membutuhkan hasil bumi yang ada di wilayah agraris, entah itu ada di lembah gunung maupun di hutan-hutan. Kawan perlu tahu bahwasanya di Nusantara merupakan wilayah yang paling strategis di zaman dahulu hingga saat ini, di mana dua kebudayaan besar, yaitu peradaban Tiongkok dengan peradaban Timur Tengah dan India, saling bertukar komunitas, dan jalur yang ada di dua kerajaan besar ini ada di selatan, yaitu di Selat Malaka. Maka tidak heran bahwasanya kuliner maupun kebudayaan antara Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sangat terpengaruh dengan dua kebudayaan tersebut, di mana kalau di Jawa sangat kuat kebudayaan Tiongkok, dan di Sumatera sangat kuat dengan India dan Arab. Dari perdagangan dua peradaban tersebut, disinilah ada yang namanya peran para pedagang yang menghubungkan masyarakat setempat dengan masyarakat internasional. Mereka lah yang istilahnya itu memberi semacam peluang bagi orang kita sebagai pribumi maupun pemilik usaha untuk menukarkan komunitas ataupun kerajinan dan dijual ke wilayah tersebut. Nah, lalu apa hubungannya dengan orang dalam? Nah, hubungan orang dalam di sejarah itu sangat lekat dengan perdagangan dan juga sangat dekat dengan birokrasi. Nah, kalau kita tarik saat ini, mungkin orang-orang inilah yang menjadi cikal bakal, di mana peran pengusaha dan juga pemerintah sangat kuat. Jadi perdagangan dan juga birokrasi sangat penting di jalur rempah-rempah, di mana di abad ke-9 Sriwijaya mendapat pemasukan cukup besar, mungkin lebih besar lagi dari pajak maupun hasil jual beli yang terjadi di pelabuhan di pesisir timur Pulau Sumatera, dan di Jawa pun di pesisir utara menjadi tempat yang strategis untuk orang-orang Jawa menjual komunitas mereka, dan di
pulau-pulau timur seperti Maluku maupun Sulawesi bisa menjual hasil komunitas mereka ke wilayah Selat Malaka, dan yang paling dekat saat itu adalah kalau tidak di pesisir barat Jawa, ya di pesisir timur Sumatera dan juga baratnya Kalimantan. Kawan, keberadaan jalur internasional ini membawa dampak yang cukup besar. Selain banyaknya orang-orang asing yang singgah di pesisir, kedatangan orang-orang asing tersebut membawa keuntungan tersendiri bagi para pedagang yang menjual hasil bumi dan juga kerajinan-kerajinan lainnya seperti tembikar ataupun mutiara ataupun hasil bumi dan hutan seperti kayu gaharu, kayu manis maupun batang pohon yang bisa menjadi suku cadang kapal yang bersinggah. Nah, disinilah peran orang dalam itu muncul. Mereka lah yang menghubungkan antara para pedagang, orang-orang asing yang singgah, dan juga pemilik lahan. Nah, pemilik lahan itu tiada lain tiada bukan adalah para bangsawan yang mendapatkan tanah dari hasil kerjasama. Nah, inilah yang akan menjadi cikal bakalnya. Ngomong-ngomong tentang tanah, mengapa para bangsawan punya tanah? Karena begini, di sistem feodal, orang yang berpengaruh adalah orang yang memiliki tanah yang luas, di mana tanah yang luas itu akan dikelola oleh masyarakat yang tinggal di dalam situ. Dan untuk kompensasinya, orang yang ada di dalam wilayahnya atau tuan tanahnya memberi pekerjaan bagi mereka yang tinggal, dan yang tinggal memberi hasil bumi, sebagian untuk disimpan untuk mereka, sebagian diberikan kepada yang punya. Mengapa bisa begitu? Karena yang punya tanah itulah yang istilahnya itu mengelola dan juga mengatur keluar masuknya hasil bumi dan juga segala yang penting bagi keberlangsungan masyarakat. Nah, jadi kira-kira begitu. Lalu ketika datang para pedagang, nah inilah akses untuk menjual hasil bumi yang mereka dapat dari panen semakin lebih besar. Dan di satu sisi ada yang namanya hubungan erat antara pedagang dengan pemilik lahan dan saling bekerja sama. Awalnya bekerja sama, lalu lambat laun menjadi semakin seperti mutualisme, simbiosis. Tetapi dari pertemuan tersebut ada sisi buruknya. Sisi buruknya adalah tidak ada keterbukaan antara pemilik lahan dengan masyarakat umum. Harganya berapa, dijualnya berapa, mereka tidak tahu persis. Semacam informasi ditutupi, hanya yang mengetahui pemilik lahan dan juga para pedagang. Jadi mungkin inilah yang menyebabkan kenapa kita susah untuk berkembang, karena memang informasi itu begitu penting, dan informasi hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki peran penting di sana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada salah maupun banyak banyak gagapnya. Mohon kritik, saran dan juga urung rembuk boleh ditulis di komentar. Saya Gita Hamzah pamit. Terima kasih banyak. Salam.